Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God said, "Let us make man in our own image, after our likeness." Let us go down and confound their language. What words are these? Behold, thy son Ishmael hath passed 7 years. Give him thy blessing, I pray thee, that he may live before the Lord God as the first of thy flesh. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, I will go to the left. There below us is all the plain of Jordan, and that's where I will go. Come on! Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back! Let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be everyone that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee.
we turn our eyes to you. Have tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. I've searched the world, the highs and the lows, I've seen it all. Ooh, nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and
Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Kita sampai hari ini tanggal 18 Juni 2023 dan kita akan melanjutkan seri khotbah belajar dari kitab Kejadian. Hari ini kita sampai kepada kisah tentang Abraham dan Lot. Sebelum kita berdoa, pertama-tama Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak di sini di Amerika. Dalam rangka Father's Day, Tuhan berkati bapak-bapak sekalian, dan saya berdoa kiranya lewat firman Tuhan hari ini, kisah tentang Abraham dan Lot ini bisa menjadi berkat buat kita semua, tapi tentunya secara khusus bapak-bapak dalam rangka Father's Day hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu. Terima kasih kami sudah bisa memuji menyembah-Mu, diberkati lewat pujian penyembahan. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang akan hamba bagikan, hamba share, yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, secara pribadi juga bisa menguatkan, menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu, secara khusus untuk semua bapak-bapak dalam rangka Father's Day. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, 2 minggu lalu kita sudah belajar dari kisah Hagar dan Ismail, dan minggu lalu saya juga sampaikan firman Tuhan, kita belajar tentang kisah Sodom dan Gomora. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah berikut dari kitab Kejadian, yaitu tentang Abraham dan Lot, khususnya dalam Kejadian pasal 13. Kita tidak akan baca keseluruhan pasal ini. Saya akan membaca 2 ayat saja, ayat 8 dan 9 sebagai dasar landasan dari khotbah saya pagi ini, hari ini. Kejadian 13, ayat 8 dan 9, Bapak Ibu bisa buka Alkitab, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Baik, Bapak Ibu, ada kisah tentang seorang wanita bernama Jill Price yang memiliki kondisi langka, yang oleh para dokter kondisi ini disebut dalam bahasa Inggris, disebut atau dalam dunia medis atau dunia psikolog dikatakan
Superior Autobiographical Memory. Apa itu Bapak Ibu? Jill ini atau Jill Price dapat mengingat dengan detail dan jelas apa saja yang terjadi setiap hari dalam hidupnya sejak dia usia 14 tahun. Dan para ahli di University of California khususnya mencoba untuk mempelajari selama 6 tahun untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi dengan Jill Price atau apa saja kemampuan dia. Dan Bapak Ibu, kalau ditanya ya, saya yakin kita semua pernah berharap atau mungkin pernah berharap untuk bisa seperti Jill Price dalam arti memiliki ingatan yang lebih baik, bisa mengingat semua peristiwa-peristiwa di masa lampau. Kalau Bapak Ibu punya keinginan begitu, Bapak Ibu berdasarkan Jill Price ini, situasi Jill Price, saya mau Bapak Ibu coba pikir kembali. Kenapa? Jill melihat kondisinya itu sebagai berkat. Tapi juga dia saksikan bahwa itu juga merupakan atau menjadi semacam kutukan buat dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan kondisi itu, dia punya banyak kenangan yang indah, yang kalau diingat akan banyak menghiburnya di masa-masa sulit. Tapi jangan lupa, Jill Price katakan dia bersaksi, ada juga sisi gelap dari kondisi saya ini. Kenapa? Karena dia dapat mengingat atau Jill dapat mengingat juga setiap momen-momen buruk dalam hidupnya. Seperti misalnya waktu dia dihina, dia dapat rasa malu, termasuk ketika dia harus mengambil keputusan-keputusan yang menurutnya keputusan yang buruk, keputusan yang salah, keputusan yang merugikan yang pernah dia ambil. Dan Bapak Ibu, menurut Jill sendiri, dengan kondisi ini dia benar-benar tersiksa. Selama bertahun-tahun, kata Jill, memori-memori itu telah melumpuhkan dia. Dia merasa lumpuh dan dia diserang oleh semua kenangan-kenangan buruk itu, khususnya ketika dia mengingat semua keputusan buruk yang pernah dia ambil selama mulai dari dia umur 14 tahun tadi. Perasaan bersalah itu menyerang Jill dan itu membuatnya tidak bisa tidur dengan pulas selama puluhan tahun. Nah, Bapak Ibu, melalui kisah Abraham dan Lot, kita akan sama-sama belajar. Ya, saya belajar, saya dapat berkat, saya mau Bapak Ibu juga doa saya kita diberkati. Kita mau belajar tentang betapa pentingnya pengambilan sebuah keputusan yang tepat, yang didasari oleh pilihan hidup yang tepat, sehingga tidak lahir sebuah penyesalan di kemudian hari. Khususnya Bapak Ibu, kita yang sedang hidup di tengah zaman yang sekali lagi makin hari makin sulit ini. Kita memang ada masanya nanti ketika kita memang tidak punya waktu lagi, Bapak Ibu, untuk mengubahnya. Di masa-masa akhir zaman ini, di mana saya, Ibu Sarah, sudah beberapa kali jelaskan panjang lebar kepada Bapak Ibu, kita semua benar-benar dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, khususnya keputusan tentang bagaimana kita harus hidup di tengah dunia ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, ketika masa pengangkatan itu tiba, ketika dia datang, kita semua kedapatan sebagai hamba yang setia. Atau kita kedapatan sebagai 5 anak darah yang siap menyambut sang mempelai, karena kita tidak lupa menyiapkan minyak kita. Sedikit latar belakang tentang Kejadian pasal 13 ini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil Abraham sebagai alatnya, tidak berarti hidup Abraham itu mulus, Bapak Ibu, tanpa masalah. Abraham harus melewati banyak sekali ujian hidup, dan salah satunya yang kita baca dalam Kejadian pasal 12, satu pasal sebelumnya, ayat 10-20 ketika terjadi kelaparan di tanah Negeb. Pada saat itu Abraham tanpa bertanya kepada Tuhan mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir, ke negeri yang makmur. Tapi Bapak Ibu, kita tahu ceritanya, di Mesir Abraham gagal dalam ujian kejujuran dan juga ujian iman. Abraham berlaku tidak jujur dan meminta Sarah istrinya untuk mengaku dirinya sebagai adiknya. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Abraham gagal karena dia berhenti beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia takut hidup dalam kelaparan. Dia takut karena dia diancam untuk dibunuh mati dan memilih untuk menaruh keluarganya. Dalam hal ini istrinya Sarah dalam risiko besar. Tapi dalam pasal 13 kita melihat bahwa Abraham berdasarkan pengalaman masa lalu tadi bertindak dan mengambil keputusan sekarang dengan iman. Abraham tidak lagi bertindak gegabah dalam memilih jalan hidupnya. Kita semua bisa gagal di masa lalu, belajar dari Abraham, tapi pengalaman selalu adalah guru yang baik. Betul Bapak Ibu? Jika kita kembali kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan mengubah kutub itu menjadi berkat. Dalam Kejadian 13 kita belajar bagaimana Abraham dan Lot sama-sama mengambil keputusan penting untuk masa depan mereka, untuk masa depan keluarga mereka, untuk masa depan keturunan mereka. Dan dalam hal ini menyangkut tempat tinggal, tempat hidup, rumah masa depan mereka.
Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya berdoa supaya kisah Abraham Lot ini menjadi pelajaran rohani yang berharga bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, khususnya dalam bertindak, mengambil keputusan yang tepat di waktu-waktu akhir zaman ini. Sekali lagi, di mana kondisi dunia bukan membaik, tapi justru makin memburuk. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan, share kepada Bapak Ibu yang saya dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, jangan lupa masalah itu selalu ada Bapak Ibu dalam hidup kita. Kalau saya mau jujur tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tidak punya masalah? Saya yakin semua kita akan angkat tangan, kita akan mengaku bahwa saya punya masalah. Bahkan mungkin banyak di antara yang katakan masalah bukan satu, Pak Riki, masalah bertubi-tubi. Abraham kembali ke jalan Tuhan dalam Kejadian pasal 13. Tapi tidak berarti dia kembali ke jalan Tuhan, tidak berarti masalah hidup selesai. Selama kita masih bernafas dalam dunia ini, Bapak Ibu, masalah akan selalu ada tanpa diminta. Bahkan kemungkinan juga datang beruntun, datang bertubi-tubi. Dalam Kejadian 13 dikisahkan bahwa Abraham sangat kaya. Bapak bisa baca pasal 13 ayat 1-2. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Lot juga banyak binatang peliharaan dan kemah. Maka dengan kondisi banyaknya ternak mereka berdua, Bapak Ibu, tanah tempat mereka tinggal diceritakan tidak cukup luas lagi untuk menampung semua kekayaan mereka. Berupa ternak yang sangat banyak. Dan hal itu menyebabkan gembala Lot, gembala Abraham berkelahi. Bapak Ibu lihat, timbul persoalan. Timbul masalah. Abraham sudah ambil keputusan untuk tidak mengulangi masa lalu. Sekarang dia mau mengambil keputusan berdasarkan iman. Dia mau kembali kepada jalan Tuhan. Tapi masalah muncul. Yang kedua, saya melihat ada solusi di tengah masalah yang terjadi di tengah masalah Abraham dan Lot. Mendengar pertengkaran perkelahian itu, Abraham segera mencari jalan keluar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abraham tahu, tidak baik kalau keluarga itu berantem. Khususnya keluarga mereka dalam konteks ini. Dalam hal praktis, dalam kehidupan keluarga kita juga masing-masing, keluarga akan punya 1001 macam alasan untuk ribut, berantem, konflik. Benar Bapak Ibu? Suami istri bisa konflik. Orang tua dengan anak bisa konflik. Antara anak-anak juga bisa konflik, Bapak Ibu. Sahabat bisa konflik. Gereja juga bisa konflik. Teman di gereja, di tempat kerja. Pendeta dan jemaat juga bisa. Semua bisa, Bapak Ibu. Dan tentu dengan siapa saja yang dekat dengan kita, kita bisa mengalami konflik. Tapi jangan lupa, konflik sesuatu yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena tinggal dalam konflik bukan yang hal baik di mata Tuhan. Tuhan mau konflik itu diselesaikan. Dan Abraham dengan segera mencari jalan keluar. Karena Abraham tahu, kalau dibiarkan, masalah sekecil apapun tentunya dapat menjadi besar kalau tidak diselesaikan. Saya yakin itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Masalah keluarga yang besar seringkali dimulai dari hal yang kecil. Bukan itu saja Bapak Ibu. Dalam konteks ini Abraham tahu, bukan dia hanya tahu bahwa tidak baik kalau ada konflik dan harus diselesaikan. Tapi dalam konteks ini Abraham juga tahu bahwa di sekeliling dia, di sekitar dia, ada bangsa-bangsa kafir juga yang tinggal dekat mereka. Dan akan melihat perbuatan mereka. Akan melihat apa saja yang terjadi dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka. Orang Kanaan dan orang Feris tinggal di situ. Oleh karena itu, Abraham benar-benar berusaha keras untuk menjaga kesaksian hidup dia, kesaksian hidup keluarganya, sebagai orang-orang yang menyembah Allah Yahweh pada waktu itu. Dia harus tunjukkan bahwa dia dan keluarganya berbeda dengan mereka, sebagai bangsa kafir yang masih menyembah berhala. Abraham tahu bahwa kesaksian hidup dia akan bicara lebih kuat dari kata-kata dia. Sehingga Bapak Ibu lihat, apa solusi Abraham? Terlihat, baca dalam Kejadian 13 ayat 9. Abraham meminta Lot untuk memilih tanah tempat tinggal dia terlebih dahulu. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Kata Abraham kepada Lot, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Dan solusi yang Abraham tawarkan ini melibatkan pilihan Bapak Ibu. Mereka, baik dia atau Lot, harus memilih tanah tempat mereka tinggal untuk mereka tinggal seterusnya, selama-lamanya. Dan Abraham dalam hal ini menarik. Menyerahkan Lot sebagai keponakan dia untuk lebih dahulu memilih tempat mana yang dia mau. Firman Tuhan tadi, Abraham katakan, jika kamu ke kiri, kamu duluan pilih. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu kanan, saya ke kiri. Itu solusinya. Oke, Bapak Ibu. Yang berikut, selain solusi, saya melihat, ini yang kita sama-sama lihat. Ada pilihan di tengah masalah yang sedang terjadi ini. Ada pilihan yang harus diambil. Kita akan sama-sama melihat, belajar tentang bagaimana Abraham dan Lot memilih tanah mereka. Apa yang mendasari pilihan mereka? Lihat pilihan Abraham yang pertama. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari pilihan Abraham. Yang pertama, Abraham mendasari pilihannya dengan dasar yang benar. Yaitu apa?
hubungan yang intim dengan Tuhannya. Perhatikan ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Mengapa hubungan yang intim dengan Tuhan dapat mempengaruhi kita dalam memilih dan mengambil keputusan dengan tepat dan benar, Bapak Ibu? Karena dalam relasi kita yang intim dengan Tuhan, kita dapat menerima tuntunannya, kita dapat menerima arahannya, kita akan menerima nasihat dari Tuhan dengan lebih baik. Tuhan akan memimpin langkah Bapak Ibu dan saya melalui firman-Nya, melalui waktu-waktu doa kita, melalui orang-orang lain, orang-orang dewasa rohani di sekeliling kita, yang berdoa untuk kita, untuk menolong kita memberikan arahan, nasihat yang tentunya rohani. Kita meminta pimpinan Tuhan karena Tuhan melihat jalan di depan, Bapak Ibu. Yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bahaya yang sedang menanti, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat masa depan kita, tapi Tuhan bisa. Tuhan Maha tahu. Abraham tahu dia gagal di masa lalu. Seperti saya sampaikan tadi, karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, kali ini dia tidak mau gagal lagi. Dia memanggil nama Tuhan untuk semua langkah yang harus dia ambil. Bapak Ibu sudah sering dengar kisah atau cerita saya dan Ibu Sarah, kami sering saksikan banyak kali dalam hidup kami sebagai hamba Tuhan, khususnya dalam keluarga, khususnya juga lebih khusus lagi dalam mengambil keputusan sehubungan dan pelayanan, tempat pelayanan, harus melayani di mana dan lain sebagainya. Waktu bergumul meminta pimpinan tanda dari Tuhan. Tanggal 1 Juni yang lalu kami 18 tahun tinggal di sini tanpa terasa, kami datang 2005. Di Amerika, Bapak Ibu, tiap kali kami ingat kembali bagaimana cara Tuhan memimpin kami. Tidak gampang mengambil keputusan untuk pindah ke lain negara yang kami sama sekali tidak tahu, buta Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu kami belajar. Kami tanya Tuhan sungguh-sungguh, kami minta benar-benar tanda dari Tuhan. Supaya kami tidak salah langkah. Keintiman dengan Tuhan menjadi syarat penting. Yang kedua, Abraham juga menyerahkan pilihan pertama kepada Lot. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia oke untuk, harusnya kalau egois diri sendiri, lebih baik saya pilih duluan, apalagi saya itu keponakan. Tapi tidak. Abraham tidak. Kenapa? Karena Abraham punya iman kepada Tuhan Allah Yahweh yang dia sembah, yang telah memanggil dia. Tuhan tidak mungkin membiarkan dia. Abraham telah belajar sekali lagi dari kegagalannya di Mesir, dan ketika dia lari ke Mesir, dia khawatir akan apa yang akan terjadi dengan dia. Dia khawatir apa yang dia makan nantinya, dan bagaimana masa depan keluarganya. Sehingga Abraham belajar bahwa ketika dia memilih tanpa iman, maka yang ada hanyalah kutuk dan bukan berkat. Karena itu Abraham menyerahkan Lot untuk lebih dahulu memilih. Dan seandainya Lot memilih tempat yang lebih baik, atau lebih subur Bapak Ibu, lebih hijau, lebih indah, Abraham tidak khawatir. Abraham tidak takut karena dia tahu siapa yang melihara dia, siapa yang sudah memanggil dia. Tuhan yang memanggil dia, Tuhan itu juga akan memelihara dia dan keluarganya. Sehingga apa yang Abraham lakukan ini Bapak Ibu sebenarnya di luar kebiasaan normal, apalagi untuk budaya timur kuno dulu yang selalu harus menempatkan yang lebih tua, lebih tinggi. Harusnya Abraham yang lebih dahulu memilih tanah mana yang dia kendaki. Tapi sekali lagi, Abraham memilih sikap apa? Sikap rendah hati, relasi yang baik dengan keponakannya. Dia baik hati, dia berbelas kasihan karena dia telah belajar dari pengalaman masa lalu. Dia membiarkan Lot memilih lebih dahulu. Abraham ingat ketika dia melangkah dalam kekhawatiran, melangkah tanpa iman, dia gagal. Sehingga kali ini dia tidak mau gagal lagi. Dia belajar puas dan dia belajar meyakini akan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat hidup dia, Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 5 juga kita sama-sama baca. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini yang Abraham lakukan. Konsekuensi pilihan Abraham berdampak kekal. Abraham hidup dalam berkat Tuhan, tidak hanya bagi dia, tapi akhirnya juga bagi anak cucunya, termasuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena jangan lupa, juru selamat dunia Yesus Kristus lahir dari keturunan Abraham, yang karena dia Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan hidup kekal. Bapak Ibu, lihat luar biasa berkat ketaatan, berkat pengandalan diri terhadap Tuhan. Sehingga aplikasi Bapak Ibu bagian ini dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ingat beberapa hal penting ini. Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dunia ini. Yang kedua, puaslah dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Belajar dari Abraham. Karena apa? Janji Tuhan bagi kita yang hidup beriman kepada Dia adalah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Banyak orang gagal dalam melakukan pilihan-pilihan penting dalam hidup ini
Karena mereka hidup dalam kekhawatiran, dalam ketidakpuasan, dalam menjadi hamba uang. Mereka fokus kepada dunia yang hanya sementara ini. Tapi jangan lupa, dunia ini bukan rumah kita. Jangan mengikat hati kita di sini dan kepada harta dunia ini. Terus saya dan Bu Sarah ulang. Jika kita hidup dalam iman dan jauh dari kekhawatiran, hidup puas, maka Bapak Ibu sekali lagi, percayalah, kita akan mampu membuat keputusan yang benar. Karena apa? Karena kita hidup berdasarkan iman kita kepada Allah yang tidak pernah berubah dan yang selalu setia dengan janji-janjinya. Oke, itu pilihan Abraham. Kita lihat pilihan Lot. Bapak Ibu, Lot memilih berdasarkan apa? Di sini Lot memilih berdasarkan keinginan mata yang penuh dengan dosa. Baca ayat 10, ayat 11. Kejadian 13 katakan apa? Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Bapak Ibu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu, tampaknya benar bahwa mata kita ini selalu menjadi jendela bagi hati kita. Pilihan Lot jatuh setelah pandangan mata dia melihat lembah Yordan yang begitu subur. Lembah Yordan yang banyak air seperti Taman Eden mungkin. Seperti Mesir yang subur. Kaya, makmur. Sama yang terjadi dengan Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Bapak Ibu lihat. Kembali, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Sama dengan terjadi dengan Kejadian 6 pasal 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Sekali lagi, terulang. Awal Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Sama dengan 2 Samuel 11 ayat 2. Daud berjalan di jalan di atas sotoh istana. Dan tampak kepadanya seorang perempuan cantik. Lihat awal kejatuhan Daud. Sehingga lihat, strategi setan dari dulu sampai sekarang selalu sama. Dia menjerat, menipu kita selalu dengan 3 godaan. Godaan fisik, emosional, spiritual. Nah, apakah salah dan berdosa Bapak Ibu? Pertanyaannya, ketika kita memilih sesuatu yang baik, yang indah, sedap dipandang mata? Tentunya tidak. Tidak salah Bapak Ibu melihat bunga yang indah, melihat rumah yang bagus, melihat tanah yang subur, melihat perempuan cantik atau laki-laki ganteng. Tapi ini hati-hati. Kalau yang terakhir lihat perempuan cantik, ganteng, hati-hati. Apalagi kalau menginginkan, ini bahaya, zona bahaya. Melihat pemandangan indah dalam dunia ini, salah? Tentunya tidak. Tapi Lot menjadi salah karena keinginan mata dia telah dipenuhi dengan hasrat dosa. Bapak Ibu garis bawah, ini penting. Dalam pengamatan saya, Lot bukan tidak tahu ada apa di sebelah lembah Yordan yang indah. Selama tinggal beberapa waktu di situ, Lot tentu tahu, melihat, mendengar dari gembala dia yang adalah orang lokal. Mencari informasi, mensurvei lokasi-lokasi di daerah situ tentang tanah yang subur di lembah Yordan. Bapak Ibu, saya yakin Lot tahu benefit yang akan dia dapat ketika dia tinggal di situ. Karena kesuburan lembah Yordan akan sangat menguntungkan kemajuan usaha peternakannya. Ingat, Abraham amat sangat kaya. Tapi Lot dikatakan mempunyai banyak domba, lembu, dan kemah. Ayat 5. Artinya, kekayaan Lot tidaklah seberapa dibanding dengan kekayaan Abraham. Sehingga selama bertahun-tahun Lot, keponakan Abraham ini ikut dengan pamannya. Dia melihat bagaimana pamannya diberkati Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mungkin diam-diam muncul dalam hati Lot keinginan untuk menjadi kaya seperti omnya. Bapak Ibu, hati-hati kalau kita sampai kepada zona ini. Ingin menjadi kaya, ingin lebih lagi dan lebih lagi seperti omnya sekali lagi, atau kalau bisa lebih kaya dari omnya, dari pamannya Abraham. Dan inilah awal kegagalan Lot dalam membuat pilihan yang benar, Bapak Ibu. Lot telah memulainya dengan keinginan untuk menjadi kaya, sehingga ketika dia diberi kesempatan untuk memilih tanah tempat tinggal lebih dahulu, mata dia memandang ke tempat yang bagus, subur, hijau, luas, kaya. Tidak salah melihat yang subur, luas, dan kaya. Tapi kalau itu didasari oleh hasrat dosa, oleh keinginan dosa, Bapak Ibu, bahaya. Tuhan yang adalah sang pemberi dan penentu berkat, Dia juga yang tahu tentang hati kita, murni atau tidaknya hati kita. Bapak Ibu, jangan lupa itu. Kadang kalau kondisi hati kita sudah mulai mengasihi harta lebih dari Tuhan, pendapat dan masukan orang lain sudah tidak kita anggap lagi. Yang penting goal saya, tujuan saya tercapai. Yang benar dan yang terpenting seringkali kita lupakan. Dan Bapak Ibu, dalam ayat 12 dikisahkan di mana Lot tinggal pada awalnya. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan berkemah di dekat Sodom. Pertanyaannya adalah, apakah Lot tahu tentang kejahatan kota Sodom? Sekali lagi, Bapak Ibu sudah dengar tentang Sodom dan Gomora.
Baca ayat 13 yang saya sampaikan minggu lalu. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saya yakin Lot tahu itu. Tidak mungkin Lot tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi Lot memilih lembah Yordan tinggal dekat Sodom dengan sengaja. Walaupun dia tahu kondisi kota tersebut. Sekali lagi kenapa? Karena hati Lot telah terpikat oleh harta dunia dan kekayaan yang bakal dia peroleh. Di sini terlihat bahwa fokus Lot sudah kepada hal yang bersifat materi dan duniawi, kesenangan duniawi daripada fokus kepada Tuhan dan perkara-perkara ilahi. Lot tidak lagi peduli dengan bagaimana dengan iman dan kerohaniannya nanti. Sehingga Bapak Ibu, dari pilihan Lot ini hati-hati. Ini peringatan untuk kita semua. Bapak Ibu dan saya, ketika kita melakukan pilihan, keputusan penting dalam hidup kita dengan mata dunia, dengan nafsu dunia, dengan hasrat dosa, maka pastilah kita akan jatuh dan gagal. Dan jangan lupa bahwa semua keputusan kita hari ini akan berdampak kekekalan, berdampak kepada anak-anak dan keturunan kita nantinya. Bapak Ibu, mungkin dalam hati Lot, saya akan diam di Sodom dan memenangkan kota Sodom bagi Tuhan. Sama seperti banyak orang Kristen sekarang berpikir, misalnya anak-anak muda sekarang, oh saya pacaran saja sama dia biar dia bukan orang percaya, orang Kristen, nanti saya akan bawa dia kepada Tuhan. Saya dan Ibu Sarah sering melayani anak-anak muda di Indonesia maupun di sini. Bapak Ibu, banyak kali mereka punya prinsip seperti itu. Betul, bisa kalau memang Tuhan memang mau memakai kita. Tapi yang sering terjadi sebaliknya, kita yang tertarik ke dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dan saya rasa inilah yang terjadi dengan Lot. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama Lot tinggal di Sodom, bukannya Lot mempengaruhi Sodom dan menjadi berkat di Sodom. Tapi Lot terpengaruh, Bapak Ibu, dan bahkan istri Lot dan keluarganya. Apa yang terjadi dengan Lot selama sekian tahun? Apakah ada seorang dia bawa mengenal Allah? Pertanyaannya di kota Sodom? Tidak, bukan Bapak Ibu. Tidak ada. Tadi seperti saya sampaikan, yang ada kembali istri dan anaknya hidup dalam gaya hidup orang Sodom. Istri dan anaknya diselamatkan dari murka Tuhan ketika Sodom dan Gomora dihanguskan oleh api belerang. Tapi ingin diselamatkan, mau diselamatkan oleh Tuhan. Tapi tetap, kita tahu ceritanya tentang istri Lot. Kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Lot selanjutnya. Istri Lot menoleh ke harta yang banyak, hanya dia menjadi tiang garam. Dan sesudah itu anak-anak Lot juga hidup dalam dosa terus-menerus, Bapak Ibu. Ketika Lot memilih lembah Yordan, dia tidak memikirkan masa depan keluarganya secara rohani. Dia hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi kaya secara materi. Dan akhirnya bukan hanya Lot, istri, keluarga, anak-anak jadi hancur. Sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Ini konsekuensi dari pilihan Lot yang tidak didasarkan pada iman, tapi didasarkan pada hasrat dosa dan keinginan akan kesenangan duniawi. Sehingga Bapak Ibu, aplikasi buat kita bagaimana dan Bapak Ibu dan saya, khususnya kita yang hidup di masa-masa akhir ini. Sekali lagi, adakah harta dunia ini, ambisi pribadi, kekhawatiran, keserakaan, iri hati, hidup bersaing dengan orang lain, ketidakpuasan membuat mata rohani kita tertutup, sehingga kita tidak dapat memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang tahu, kita bisa mengevaluasi hidup kita. Apakah Bapak Ibu dan saya telah kehilangan iman kita ketika keadaan dunia ini makin berat, yang makin menekan iman percaya kita, dan akhirnya kita kompromi? Sekali lagi, apa yang Bapak Ibu dan saya pilih? Apa yang Bapak Ibu, suami-suami, dalam rangka Father's Day, belajar dari Abraham dan Lot? Bagaimana? Apa dasar pilihan bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga ketika mau mengambil keputusan untuk masa depan keluarga Bapak Ibu? Bapak-bapak, menyenangkan hati Tuhan kah? Hidup dalam iman, hidup takut Tuhan, melepas kekhawatiran dalam hidup dengan rasa puas, taat pada apa yang Tuhan berikan atau alarm peringatan yang Tuhan berikan dalam hati kita, percaya kepada pemeliharaannya? Ataukah kita memilih mengambil keputusan untuk memuaskan diri sendiri, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bisa jawab. Tidak ada seorang pun dapat membuat keputusan penting bagi kita. Hanya kita sendiri. Oleh sebab itu, saya senang dengan kata pemazmur dalam Mazmur 128. Betapa pentingnya seorang laki-laki, seorang ayah hidup takut akan Tuhan. Seorang suami dan seorang ayahlah yang paling pertama harus hidup takut Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, dari kisah ini kita sama-sama melihat betapa krusialnya pilihan seorang laki-laki, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan beberapa kesimpulan dan juga saya akhiri dengan satu cerita nanti buat kita semua. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin memberikan beberapa advice kepada Bapak Ibu tentunya, juga kepada saya dan istri dan keluarga saya. Sekarang saya mau share kepada Bapak Ibu. Apapun keputusan yang hendak kita buat tentang apapun. 1. Bertanyalah kepada Tuhan, ambillah waktu doa, bila perlu doa puasa. 2. Selidiki motivasi hati kita, uji motivasi hati.
Apakah dasar keputusan kita? Nafsu dunia kah, kekhawatiran, ambisi pribadi, atau iman kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita? Ketiga, bertanyalah kepada orang-orang yang dewasa secara rohani dan mengerti kondisi hidup kita. Kondisi rohani kita yang dapat memberikan masukan dengan tulus kepada kita dan dengarkan mereka. Orang-orang yang dekat dengan kita yang mendoakan kita. Keempat, belajarlah dari pengalaman hidup orang lain, baik itu tokoh Alkitab maupun orang-orang sekitar kita. Karena benar kata pepatah, pengalaman adalah guru yang baik, bukan? Pengalaman orang lain dapat menjadi guru yang baik bagi kita agar tidak gagal di masa mendatang. Yang kelima, jadikan hikmat Salomo sebagai patokan kita. Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Mata kalau dibiarkan akan selalu menuntut lebih lagi, alias tidak pernah puas. Dan yang keenam terakhir Bapak Ibu, jadikan doa Daud sebagai doa kita. Mazmur 119 ayat 37. Perhatikan bahwa tidak semua yang diinginkan mata mendatangkan manfaat bagi kita. Bahkan bisa menjebak kita untuk tidak lagi hidup sesuai kehendak Allah. Jika keinginan mata mulai menggoda, berdoalah seperti pemazmur seperti Daud. Lalukanlah mataku Tuhan daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang Kau tunjukkan. Bapak Ibu, saya tutup dengan cerita ini. Menarik, saya baca. Ibu negara Barbara Bush pada tahun 1990, Bapak Ibu, pernah diminta untuk berbicara pada acara seremoni permulaan tahun atau pelajaran awal tahun di salah satu college namanya Wellesley College. Nah, Wellesley College ini adalah satu perguruan tinggi wanita, semuanya wanita yang menjadi students di situ. Dan pada waktu itu Wellesley College dikenal oleh dunia sebagai bentengnya feminisme liberal. Banyak kontroversi bermunculan di antara staf dan direksi, khususnya ketika mereka memutuskan untuk mengundang, menyambut, memberi kesempatan kepada istri seorang presiden Republikan yang jadi presiden pada waktu itu. Sehingga, ya mereka, kenapa kontroversi Bapak Ibu? Karena mereka tahu bahwa selain konservatif, benar-benar seorang istri presiden Republikan yang konservatif, tapi Barbara Bush juga benar-benar seorang ibu rumah tangga Bapak Ibu pada waktu itu, murni. Tetapi Nyonya Bush, menarik, dia dikenal, Barbara Bush sering dipanggil Nyonya Bush, dan Nyonya Barbara sangat senang dengan panggilan itu. Nyonya Bush atau Barbara Bush memutuskan untuk mengambil kesempatan dari kontroversi yang terjadi pada waktu itu untuk bicara dan menantang para mahasiswa wanita di college tersebut. Dan ini sebagian cuplikan dari speech atau pidato Barbara Bush pada waktu itu. Saya bacakan buat kita saja, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pidatonya seperti ini Bapak Ibu, cuplikan saja. Untuk menghargai hubungan manusia Anda, saya tahu betapa pentingnya menjalankan kewajiban Anda nantinya sebagai dokter, sebagai pengacara, atau sebagai pemimpin bisnis. Tetapi jangan lupa, ada satu hubungan antar manusia dan kewajiban yang menurut saya terpenting yang harus kalian jalankan, di mana Anda nantinya adalah manusia pertama yang harus mengambil keputusan. Lakukan atau tidak, itulah hubungan Anda dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, dengan keluarga Anda, bahkan juga dengan para sahabat Anda. Dan adalah keputusan dan investasi terpenting yang pernah Anda buat mungkin nantinya. Di akhir hidup Anda tidak akan pernah menyesal karena tidak lulus satu ujian lagi. Anda tidak akan menyesal karena tidak memenangkan satu keputusan lagi atau satu perkara mungkin sebagai pengacara nanti. Atau tidak memenangkan satu deal lagi untuk memulai kerjasama dengan rekan bisnis Anda sebagai businesswoman nanti. Tapi Anda akan menyesal jika tidak menghabiskan waktu dengan suami, dengan teman, dengan anak, atau dengan orang tua Anda. Karena itu tidak akan terulang lagi. Apapun zamannya, apapun waktunya, satu hal yang tidak akan pernah berubah. Apa itu? Status Anda sebagai ayah. Status Anda sebagai ibu. Status Anda sebagai orang tua. Jika Anda memiliki anak, mereka harus didahulukan. Suami, mereka harus didahulukan. Kata Barbara Bush. Anda harus membacakan untuk anak-anak Anda ketika Anda punya waktu sebelum mereka tidur. Membacakan cerita atau membacakan cerita Alkitab. Anda harus memeluk anak-anak Anda ketika Anda punya waktu untuk bersama dengan mereka. Dan Anda harus menyayangi dan mencintai anak-anak Anda sepenuh waktu. Memberikan waktu Anda untuk mereka. Bapak Ibu, itu kata-kata atau pidato dari Barbara Bush. Bapak Ibu, sekali lagi, keputusan yang kita ambil di masa lalu tidak bisa diulang kembali.
Tidak ada kilas balik dan kemudian kita dapat mengubah kembali keputusan yang sudah kita ambil di masa lalu. Karena memang tidak satupun dari kita yang dapat mengambil keputusan secara sempurna. Karena kita adalah manusia berdosa. Yang terjadi hanya seperti Jill Price tadi, kita bisa ingat saja. Bahkan itu bisa melumpuhkan kita dan membuat kita depresi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup kita. Setiap kali harus memilih dari hal kecil, bersifat praktis sampai keputusan besar tentang hidup kekekalan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat mengarahkan hati kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi hamba terbatas dalam menggali bagian kebenaran firman Tuhan ini dan menyampaikannya. Tapi hamba percaya Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus tidak terbatas. Engkau kiranya meneruskan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami, semua kami, dalam pikiran kami. Sehingga kami bisa belajar dari kisah Abraham dan Lot ini. Kami tidak salah mengambil keputusan. Bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, khususnya di tengah dunia yang makin hari makin berdosa ini. Khususnya sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai suami. Tolong kisah Abraham dan Lot ini menjadi pelajaran. Di mana kami haruslah menjadi, kamilah yang pertama sebagai pemimpin keluarga harus hidup takut Tuhan. Dan tiap kali mengambil keputusan untuk memilih keputusan apapun itu, kecil besar, kami harus melibatkan Tuhan di atas semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. It's hard to imagine where I'd be without you. The truth is, I've learned so much by simply watching you. I've learned what it means to care about people and put others before myself. I've learned how to live a life of integrity and have the heart of a servant. I've learned to honor God in all I do and seek His will for my life. Thank you for the discipline I deserved and the grace I did not. Thank you for guiding me, encouraging me, and picking me up when I failed. Thank you for living out your faith and showing me how to live out mine. As I look back, I can see moment after moment where your strength, your wisdom, and your love made all the difference. There's so much of you I carry with me, memories I treasure, and lessons I cherish. Today, Dad, I want to say thank you and let you know just how much I love you. Happy Father's Day. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi, mendapatkan pelajaran baru, dikuatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya melalui kisah Abraham dan Lot, dan khususnya kepada Bapak-Bapak dalam rangka Father's Day. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat saya sebagai ayah, sebagai suami, juga menjadi berkat buat semua Bapak-Bapak dan suami yang mengikuti mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Have tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again.